Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Siang yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir dan bersua di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat fardu zuhur. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, akhir pekan yang lalu muncul sebuah isu yang luar biasa di Indonesia ketika PPATK atau Pusat Pelaporan Analisis Keuangan menahan atau memblokir beberapa rekening. Jumlahnya cukup banyak, sampai ada yang mengatakan bahwa rekening yang diblokir itu adalah rekening masyarakat yang jumlahnya 122 juta rekening. Namun demikian sedang jemaah yang berbahagia, rekening ini atau pemblokiran ini bukan hal yang baru, karena sesungguhnya pemblokiran rekening itu dijamin oleh undang-undang, maka PPATK hanya menjalankan apa yang diamanatkan kepada mereka. Nah, tahun 2024 yang lalu PPATK juga memblokir lebih kurang 22.000. Namun demikian tahun ini cukup lebih banyak, sampai dikatakan 122 juta. Dan begitu hebatnya sampai PPATK mengatakan mereka bisa mengamankan uang itu di bawah lebih kurang 400 miliar rupiah. Sidang jemaah yang berbahagia, apa yang dilakukan oleh PPATK ini memang sempat mendatangkan kegaduhan. Ada rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Ada yang ngomong mengapa rekening kami yang harus ditahan, sementara isinya tidak juga seberapa. Tapi ada juga yang mengatakan mengapa tidak rekening orang-orang koruptor saja atau keluarganya ditahan, karena mereka yang mencuri negeri ini. Tapi mengapa rekening masyarakat yang tidak bersentuhan dengan pelanggaran hukum itu dilakukan? Maka sidang jemaah yang berbahagia, apa yang disampaikan oleh PPATK sesungguhnya harus juga kita pahami. Mereka mengatakan ini sesungguhnya menyelamatkan masyarakat, karena selama ini rekening-rekening yang tidak dipakai antara 3 sampai 12 bulan itu banyak dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mentransfer uang-uang yang tidak memiliki alasan yang kuat. Maka sidang jemaah yang berbahagia, walaupun pada akhirnya kemarin beberapa waktu yang lalu pemerintah atau PPATK sudah mengatakan mereka sudah membuka kembali, tapi tentunya ada hal yang menjadi keberatan. Untuk membukanya perlu kembali kita berkonsultasi kepada bank di mana kita menyimpannya. Ada beberapa cara yang kita lihat. Pertama, masyarakat bisa mengisi form yang sudah dibuat. Di situ ada nama, kemudian nomor NIK, kemudian alamat dan sebagainya, kemudian untuk apa tabungan itu dibuat. Maka sidang jemaah yang berbahagia, setelah itu permohonan penangguhan pemblokiran itu disampaikan, maka nanti dalam jangka 5 atau 10 hari, bahkan ada yang mengatakan sampai 20 hari, maka apabila disetujui oleh PPATK, maka rekening itu akan diblokir. Maka tidak ada usah risau, walaupun pada prinsipnya setiap kita ini rasanya tidak ingin dipersulit, tapi dengan cara demikian rasanya kita dipersulit. Maka sidang jemaah yang berbahagia, tapi ada satu hal yang ingin kami sampaikan. Kalau hari ini rekening kita diblokir, tidak masalah. Yang penting jangan rezeki kita yang diblokir oleh Allah. Ini masalahnya, Pak. Karena maaf, untuk apa kita memiliki rekening tetapi pada akhirnya isinya minus. Bahkan maaf, kalau rekening kita berada di angka 100.000 rupiah, itu akan hanya habis dana untuk administrasi perbankan, dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun demikian, ada hal yang perlu kita lakukan. Apa amal ibadah yang mesti kita lakukan sehingga rekening kita dari langit itu berisi? Artinya apa amal ibadah yang bisa kita lakukan sehingga rezeki yang kita harapkan itu lancar? Maka Bapak Ibu sidang jemaah yang berbahagia, kalau tadi kita sampaikan membuka pemblokiran rekening itu ada syaratnya, maka para ulama menyimpulkan untuk membuka pintu langit
agar Allah itu memberikan rezeki kepada kita, ada beberapa amalan yang mesti kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak istighfar. Artinya memperbanyak istighfar itu bukan hanya mengucapkan astagfirullah, atau tentunya hanya mengucapkan ampuni saya, tapi yang lebih daripada itu, yakni selain mengucapkan kalimat istighfar adalah meninggalkan seluruh dosa. Karena ulama mengatakan satu di antara mengapa rezeki itu sulit datang kepada kita, atau apa yang memblok sehingga rezeki yang kita harapkan itu segera tiba tapi tidak sampai-sampai, karena dosa yang kita lakukan. Maka di dalam Al-Quran surat Nuh ayat yang ke-10 sampai 12 Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar." Minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya Tuhan kalian adalah Maha Pengampun. Yursilus sama alaikum midrara. Maka kalau kalian sudah minta ampun dan Allah mengampuni kalian, maka Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kemudian Allah akan memberikan kalian anak keturunan dan harta yang banyak. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ada sebuah hal yang pernah disampaikan oleh seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Dia mengungkapkan apa di balik keajaiban istighfar, sehingga orang ingin rezekinya banyak, kemudian hidupnya berkah, apa yang dia usahakan lancar, kemudian disuruh untuk memperbanyak istighfar. Maka ada orang mengatakan, inna rajulan syaka ilaihil aljaddu faqala astaghfir. Dulu ada seseorang yang datang kepada Hasan Al-Basri di musim paciklik. Dia mengatakan ekonomi serat, dagangan kami tidak laku, apa yang kami usahakan jauh dari sebuah harapan. Apa yang dinasihati oleh Syekh Nisimi? Dia katakan istaghfirullah, maka hendaklah kalian beristighfar kepada Allah. Yang kedua, wasyaka ilaihil akharul faqar. Datang orang yang kedua kepadanya, kemudian orang itu bertanya, "Ya Syekh, sesungguhnya kami dalam keadaan miskin. Apa yang kami butuhkan tidak tercukupi oleh apa yang kami usahakan. Solusi apa yang bisa engkau berikan?" Maka Hasan Al-Basri ketika itu mengatakan, perbanyaklah istighfar. Wasaka ilaihil haqqa. Kemudian ada lagi orang-orang yang datang kepadanya bercerita tentang kekeringan. Bahkan yang keempat itu datang kepadanya, apa yang dia sampaikan kepada Syekh? "Ya Syekh, apa yang harus kami lakukan ketika kami tidak mendapatkan keturunan?" Maka Syekh itu mengatakan, perbanyaklah istighfar. Karena seringnya dia memberikan nasihat, apapun masalah, mulai orang musim paciklik, mulai panas yang begitu terik, mulai orang tidak mendapatkan keturunan, setiap apapun masalah, kemudian Syekh Hasan Al-Basri hanya mengatakan istighfarlah. Maka ada muridnya yang berkata, apa sesungguhnya keutamaan istighfar sehingga engkau mengatakan jawaban dari seluruh persoalan hidup itu adalah istighfar? Maka ayat tadilah surat Nuh dari ayat yang ke-10 sampai 12 itulah yang dibacakan kepadanya. Maka sidang jemaah yang berbahagia, timbul juga pemikiran kita, Pak Ustadz, bukankah banyak orang-orang yang hari ini ahli maksiat, orang-orang yang musyrik, mereka yang bergelimang dengan dosa, tapi hartanya begitu banyak? Itulah istidraj. Karena hari ini Allah memberikan mereka nikmat dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan nikmat akhirat. Sementara bagi seorang muslim, nikmat di dunia itu sarana untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih abadi nanti di akhirat. Maka janganlah kita risau kalau hari ini banyak kita melihat ada orang-orang yang ingkar kepada Allah, ada mereka yang musyrik, bahkan mereka orang-orang Yahudi yang berbuat dosa terhadap dunia ini, tapi Allah memberikan mereka nikmat yang begitu banyak. Karena itulah ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka, dan mereka makin lupa terhadap yang sebenarnya. Yang kedua, sedang jemaah yang berbahagia, apa di antara cara membuka blokir rekening kita di akhirat agar turun rezeki itu? Yang kedua adalah silaturahim. Silaturahim itu menyambung kekerabatan, berbuat baik kepada orang lain. Maka dulu apa yang pernah diungkapkan oleh Abu Hurairah ketika Rasulullah pernah mengungkapkan, man sarrahu an yumsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasir rahimahu.
Apa yang Rasulullah sampaikan? Siapa di antara kalian yang ingin rezekinya diperbanyak, usianya diperpanjang, maka kata Rasulullah, perbanyaklah silaturahim. Sidang jemaah yang berbahagia, tentunya Ibnu Hajar menjelaskan silaturahim itu menyambung kekerabatan di antara kita. Artinya hubungan adik-beradik, hubungan yang lainnya setelah itu ada namanya ukhuwah Islamiyah. Tapi sidang jemaah yang berbahagia, makna rizki dalam hadis ini tidak masalah uang, walaupun uang salah satunya. Karena kalau kita silaturahim, kemudian orang tahu dengan apa yang kita butuhkan, maka orang akan membantu. Atau mungkin yang lebih hebat bahasanya hari ini, silaturahim itu adalah membangun relasi. Saya mungkin ada keinginan bekerja, tapi saya tidak mengerti di mana saya harus mendapatkan pekerjaan. Karena ada orang yang kenal, maka dia akan membantu. Di situ ada lowongan pekerjaan. Atau mungkin ada orang meminta, tolong carikan saya karyawan, dan dia disampaikan kepada orang baik, maka orang yang kenal itu atau orang diminta tolong untuk mencari karyawan, insya Allah pasti dia akan mencarikan orang yang terbaik. Itulah sesungguhnya silaturahim. Hari ini apa yang terjadi? Sulitnya media lapangan pekerjaan, dan itu harus kita terima sidang jemaah yang berbahagia. Data BPS terakhir mengatakan ada 7 juta orang yang hari ini sedang menunggu pekerjaan apa yang mereka miliki. Maka tidak heran kalau hari ini dibuka pekerjaan, apapun lowongan pekerjaan, satu pekerjaan bisa diperebutkan oleh 5 sampai 100 orang. Sidang jemaah yang berbahagia, mengapa demikian akhir-akhir ini? Mungkin bapak-bapak yang di pasar merasakan ekonomi kami sedikit sulit, daya beli masyarakat turun. Ada orang menyalahkan ini kan mungkin cara beli masyarakat turun karena mungkin mereka lebih banyak kepada online atau e-commerce. Tapi tidak juga. Tapi mengapa? Karena memang uang itu tak ada. Sementara maaf, pekerjaan kita 60% penduduk Indonesia itu hanya bergantung kepada pekerjaan non formal. Ada 2 pekerjaan yang paling dinikmati oleh orang Indonesia. Satu berdagang, yang kedua adalah bekerja di pabrik dan sebagainya. Maka apabila salah satu macet, itu macet yang lain. Ketika pabrik ditutup, PHK membanjir, maka jangan heran bapak-bapak yang di mall ini sedikit kekurangan, karena memang kita menggantungkan kepada 2 pekerjaan. Sementara maaf, banyak di antara pekerjaan hari ini yang tidak tergeluti, padahal di situ ada rezeki yang lebih hebat. Apa itu? Peternakan dan pertanian. Maka kalau Bapak lihat hari ini, ada namanya Steve Jobs, kemudian ada Elon Musk, orang-orang Amerika yang dulu dia berkecimpung di dalam dunia elektronik. Apa dia katakan? Kami sekarang sudah beralih bisnis kepada pangan. Karena betul, apa dia katakan? Selama manusia ada, maka beras itu pasti laku. Orang-orang tua kita dulu, mengapa dia bisa menyekolahkan kita? Mengapa dia bisa memuliakan kami? Bapak kami cuma petani, Pak. Hanya menyadap karet yang kalau musim panas daunnya gugur, air susu getahnya sedikit. Kalau musim hujan, tidak dapat motong, Pak. Tapi mampu orang tua kita menyekolahkan kita. Mereka tidak orang kaya, Pak. Tapi mereka bisa. Mengapa orang hari ini karyawan, gajinya banyak, tapi anaknya tak sekolah? Kan hebatnya luar biasa, Pak. Apa yang membuat perbedaan? Rupanya betul ketika Nabi pernah dikatakan, apa keistimewaan petani itu? Al-fallahu malikul bilad. Petani itu rajanya bumi, Pak. Sumatera Barat, orang itu biasa-biasa saja. Mengapa? Mereka menggantungkan nasib mereka kepada pertanian. Ekonomi mereka mungkin di bawah Pekanbaru dan Riau, tapi mereka lebih sejahtera. Mengapa? Karena mereka kebutuhan pokoknya terpenuhi. Maka sidang jemaah yang berbahagia, ini yang perlu juga kita pikirkan. Tapi kadang-kadang orang tua ini juga salah. Kalau anaknya tamat sarjana, tidak mau anaknya disuruh bertani. Alasannya, kalau kan menjadi petani, maka pulau ke kuliah. Itu yang parah. Yang parahnya lagi, jurusan kuliahnya pertanian, kerajonnya nak di bank. Aku yang sasek namanya, Pak.
Ada pula kadang-kadang maaf, kerajonnya sekarang jurusan teknik, tapi kerajonnya buat taksi. Adi juga Pak. Pokoknya kalau kan kerajon dah hebat, jangan pulang kampung. Tertekan anak-anak kita Pak. Nah apa-apa anak-anak pulang kampung. Kalau boleh disimpulkan, ekonomi kita Pekanbaru tergantung kepada ekonomi kita di kabupaten kota. Apabila harga sawit nyaman, insya Allah bapak-bapak yang galih baju di STC mendapat. Tapi kalau sawitnya lah turun, pupuknya yang mahal, maaf pengaruhnya ke Ramayana orang tak tibur Pak. Mengapa? Itulah ekonomi. Maka silaturahim itu mesti disambung. Yang ketiga, memperbanyak sedekah. Apa yang selalu disampaikan, mana qasad sadaqatun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, kita sama tahu kondisi kita serba sulit hari ini. Pertumbuhan ekonomi kita melambat. PHK di mana-mana hari ini. Peluang pekerjaan makin sulit. Tapi mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk senantiasa bersedekah. Tadi di awal kita sampaikan, ada cara yang diberikan pemerintah untuk membuka blokir rekening Bapak di bank. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, membuka rekening kita di langit agar Allah menurunkan rezeki itu buat kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.